Sekeras-kerasnya batu, kalau sering dipukul pasti akan pecah, ya enggak? Betul. Ya, jadi sekeras-kerasnya hati manusia, seegoisnya seseorang, ketika kita hajar terus dengan doa, ya, itu pasti dia akan hancur, gitu. Makanya saya katakan di konten saya, gimana cara membuat orang yang pergi bisa kembali. Orang yang sudah merusak masa depanmu, yang merusak keuanganmu, yang sudah merusak harga dirimu, dan dia pergi begitu saja, jangan biarkan dia bisa senang-senang dengan orang lainnya. Ya, dia harus bertanggung jawab dengan kamu. Caranya seperti apa? Dalam mempelajari ilmu-ilmu saya bagikan, ya, yang saya ijazahkan untuk ilmu pengasih, entah putar giling, entah ilmu batin, ya, entah cara-cara transfer batin, ya, cara untuk membuat orang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Di hari yang fitri ini, di hari yang penuh ampunan ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa dan hilaf kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ke depan hidup kita semakin bahagia bersama keluarganya, bersama pasangannya. Dalam video kali ini saya akan sharing-sharing dengan sahabat saya yang jauh di seberang sana, ya. Betul. Dari Kalimantan, ya, Mas? Betul, Mas. Mas siapa? Mas Angga. Mas Angga, ya. Mas Angga, jika sampai datang ke Blitar, Jawa Timur ini dari Kalimantan, ya. Itu apa yang ingin disampaikan dengan saya atau ingin ditanyakan dengan saya ini? Awalnya kan kemarin saya lihat video di Soto tentang gimana caranya membuat orang yang telah morotin kita itu kembali hidup atau mati, jadi gitu. Itu maksudnya gimana, caranya gimana itu, Mas Septi? Ya, roti ya? Iya. Habis-habisan enggak? Lumayan. Baik, memang dalam suatu percintaan, dalam suatu asmara, ketika dalam suatu hubungan ada yang memanfaatkan, memang sangat luar biasa sakitnya, ya. Kita sudah habis-habisan, kita sudah berkorban untuk dia, dan begitu mudahnya nggak ada hasilnya jadinya, ya, dia meninggalkan, gitu, ya. Meninggalkan. Ya, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ternyata Mas Angga yang jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Blitar, Jawa Timur, hanya ingin menanyakan apakah yang saya bagikan di YouTube saya itu memang benar-benar bisa untuk membuat orang kembali. Orang yang sudah merusak masa depan kita, ya, yang sudah memiskinkan kita karena moroti kita, ya, atau sudah benar-benar kita berkorban dan kita ditinggalkan yang membuat kita sakit hati, ya, bahkan sulit untuk bangkit kembali, ya, kalau sudah sakit hati, ya. Ya, itu ada beberapa cara. Di konten YouTube saya sudah saya bagikan berbagai macam cara, ya, keilmuan atau suatu pengasih yang bisa membuat orang yang pergi meninggalkan kita bisa kembali. Ada ilmu batin di situ, ya. Di konten saya sudah kamu lihat video saya di scroll ada ilmu batin untuk membuat orang kembali. Ada ilmu putar giling juga, dan ada ilmu yang saya bagikan untuk mematikan hasad pada orang lain. Nah, itu untuk perselingkuhan. Ketika orang suka selingkuh, maka hasratnya pada orang lain dimatikan, yang tidak hanya dengan pasangannya. Itu juga boleh, ya, untuk menghindari perbuatan yang tidak baik,
satu hal perselingkuhan. Ya, jadi sesuatu yang saya bagi-bagikan itu sebenarnya hanya untuk mengantisipasi, ya, untuk mencegah atau mengurangi tindak kejahatan. Nah, suatu misal kamu diporoti uang kamu dan kamu kerja dikasihkan ke dia dengan harapan menikah dengan dia kan, tapi hasilnya, ya, lama-lama setelah kamu banyak berkorban akhirnya kamu ditinggalkan, ya kan? Nah, di sini dengan ilmu-ilmu sudah saya bagikan tentang ilmu pengasih, cara membuat orang kembali, gimana doanya, gimana tata caranya ketika dilakukan sesuai dengan video yang saya bagikan, itu hasilnya luar biasa. Dan saya katakan untuk yang belajar di konten YouTube saya yang tentang ilmu pengasih membuat orang kembali, itu yang tidak berhasil adalah kamu yang kurang semangat, kamu yang kurang yakin, dan kamu yang kurang fokus, ya. Jadi suatu ilmu saya katakan, sebelum kamu melakukan untuk target, kamu harus belajar dulu, doanya harus hafal dulu, ya. Yang kedua, belajar pernapasannya juga harus benar dulu. Dan yang ketiga, dalam melakukan ilmu itu gimana biar fasih, biar benar-benar bagus dan hasilnya benar-benar sesuai yang diharapkan. Masih belajar cuma melakukan sekali, 2 kali, 3 kali nggak berhasil, sudah nyerah. Ini gimana manusia berhasil kan? Padahal sekali 2 kali itu kan doanya saja belum hafal, ya kan? Tapi kalau sering dilakukan, ya, cara membuat orang kembali itu sama dengan sistemnya gini, Mas. Sekeras-kerasnya batu, kalau sering dipukul pasti akan pecah, ya enggak? Betul. Ya, jadi sekeras-kerasnya hati manusia, seegoisnya seseorang, ketika kita hajar terus dengan doa, ya, itu pasti dia akan hancur, gitu. Makanya saya katakan di konten saya, gimana cara membuat orang yang pergi bisa kembali, orang yang sudah merusak masa depanmu, yang merusak keuanganmu, yang sudah merusak harga dirimu, dan dia pergi begitu saja. Jangan biarkan dia bisa senang-senang dengan orang lainnya, ya, dia harus bertanggung jawab dengan kamu. Caranya seperti apa? Dalam mempelajari ilmu-ilmu saya bagikan, ya, yang saya ijazahkan untuk ilmu pengasih, entah putar giling, entah ilmu batin, ya, entah cara-cara transfer batin, ya, cara untuk membuat orang kembali, banyak caranya. Ada dengan cara sedekah, bisa membuat orang kembali, ya. Ada dengan media lewat foto, ada juga, ya. Itu dilakukan, Mas. Kalau ingin kamu melakukan sesuatu ilmu biar sesuai yang kamu harapkan, orang yang pergi benar-benar kembali. Kalau tidak kembali, dia mati, kan gitu sistemnya. Itu suatu hukum karma, yang dimana orang yang disakiti hati pasti dia akan melakukan sesuatu, ya, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini dengan suatu keyakinan, ya, harus benar-benar belajar. Jadi ilmu itu kita harus benar-benar belajar sampai bisa, kan gitu, ya. Kalau belum bisa, jangan menyerah. Setiap hari kita lakukan doa itu, setiap hari kita lakukan doa itu. Kalau ilmu batin itu yang bagus dilakukan setiap hari, setiap ingat dia, ya, meskipun siang hari atau pagi hari, ketika ingat lakukan doa itu, gitu, ya. Dengan sering kamu lakukan itu, namanya manusia pasti ada hari apes, ya kan? Ada hari keberuntungan, ada hari apes. Mungkin dia tidak kena dengan ilmu itu pas hari keberuntungannya, tapi karena setiap hari dilakukan pasti ada hari pas hari apesnya, gitu loh. Akhirnya kena, gitu loh. Dan banyak yang sudah berhasil tentang ilmu-ilmu itu, ya, untuk mengembalikan seseorang yang pernah pergi, ya, dan dia benar-benar bisa kembali pasti juga dengan suatu doa dan juga suatu usaha, gitu. Selama kita mau berdoa, selama kita mau berusaha, apapun bisa didapatkan, dan gitu. Karena Tuhan juga menguji kita dengan suatu hal tantangan, ya. Kalau kamu ingin mendapatkan ini, kamu dapat kesulitan ini, kan gitu.
namanya belajar itu mas ya, ibaratnya kita naik sepeda motor ya, berkali-kali kita akan jatuh, tapi kalau kita lihat sekali melakukan ilmu itu pasti tepat pada sasaran gitu ya. Jadi itu benar mas. Jadi cara-cara saya bagikan itu bukan cara abal-abal, bukan cara palsu, bukan cara yang remeh ya. Itu benar-benar itu tujuan saya untuk mengendalikan orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya, asal merusak, asal memanfaatkan, asal meninggalkan. Nah, di situ biar kita itu bisa mengerti bahwa hukum karma itu ada ya, bahwa orang yang disakiti itu tidak hanya diam ya, tidak hanya hancur, bahkan orang yang disakiti itu bisa menghancurkan gitu, karena dengan tekadnya yang kuat untuk bisa mempelajari ilmu dan ingin mendapatkan apa yang dia inginkan ya, itu pasti bisa asalkan sering dilakukan. Menurut Mas siapa tadi? Mas Angga tentang sesuatu yang saya bagikan di konten-konten saya itu, apa yang menyebabkan Anda itu sampai datang menemui saya langsung, atau Mas itu tuh benar-benar ada nggak di Blitar atau gimana gitu ya? Penasaran, lebih penasaran ya. Jadi benar-benar ada ya di kota Blitar ya? Ada. Ya, saya bertanggung jawab atas apa yang saya bagikan dan alamat saya jelas ya. Walaupun sahabatku dimanapun Anda berada jauh ya, yang ingin datang ke rumah saya boleh ya, bisa sarlok ya, bisa minta alamat boleh. Saya benar-benar ada di Blitar ya, alamat saya benar-benar Blitar. Ini buktinya dari Kalimantan juga nyampe ke tempat saya ya. Naik pesawat atau naik kapal mas? Pesawat ya. Iya, jadi gini mas, yang penting kita belajar sungguh-sungguh, satu ilmu apapun pasti bisa kita kuasai ya. Kenapa orang bisa gagal? Ya karena hafal doanya saja masih baca, mau berhasil gimana ya kan doanya harus hafal dulu. Setelah hafal doanya kita melakukan gimana caranya, seperti yang di video saya bagikan itu, nanti insya Allah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi suatu ilmu itu harus semangat. Ketika kita ditinggalkan, kita jangan rapuh, kita jangan lemah, kita jangan terpuruk, kan gitu sistemnya. Banyak ya yang ditinggalkan itu malah terpuruk ya. Ya. Semakin tidak semangat, ya, semakin capek hidup gitu ya. Karena harapannya orang cintainya pergi dan kita sudah berkorban. Nah, di sini sahabatku dimanapun Anda berada, ketika kamu ditinggalkan, jangan kamu lemah, menjadilah orang yang kuat. Ketika ditinggalkan, menjadilah orang yang hebat, yang dimana kamu orang tidak pantas untuk ditinggalkan ya. Buat orang yang meninggalkanmu itu menyesal, karena kamu orang yang tidak pantas untuk ditinggalkan ya kan? Karena kamu orang yang luar biasa gitu. Jadi kesannya kalau kita ditinggalkan mungkin kita ada kekurangan ya. Iya. Dan disitu gimana kita bisa melakukan sesuatu, atau kita berusaha yang lebih supaya kita tidak menjadi orang yang kekurangan atau dimudahkan ya, atau dimanfaatkan. Kita butuh ilmu supaya kita tidak dimanfaatkan. Jadi sebenarnya boleh nggak sih mas, kayak misal saya mau mengamalkan ilmu batin, ilmu putar giling atau pengasihan yang lainnya tuh dalam satu waktu gitu, mana boleh ya? Dalam satu waktu kita melakukan beberapa ilmu untuk satu target gitu ya. Ya. Itu sangat bagus sekali. Jadi saya katakan ya, untuk memecahkan suatu batu kita butuh alat palu ya. Palu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil. Nah, palu mana yang bisa menghancurkan nanti? Gitu loh. Kalau dia nggak memandang ilmu batin, kita lakukan dengan ilmu putar giling ya. Kalau nggak dengan putar giling, mungkin dengan ilmu yang lainnya gitu. Jadi satu pengerjaan, kalau saya itu tidak hanya ilmu batin ya, jadi semua saya gerakan ya. Ya, jadi ilmu batin saya pakai, putar giling saya pakai, mematikan hasad pada orang lain saya pakai ya, semua saya pakai. Karena apa?
dalam suatu kerjaan kita harus berhasil, kan gitu ya. Jadi palunya ada palu besar, ada palu kecil. Kalau batu itu benar-benar keras ya, kita pukuli terus, nanti akan benjo atau pecah ya kan. Apalagi cuma batu kan, baja itu saja kalau kita pukuli terus kerasnya baja ya kan, akan pecah ya. Apalagi cuma manusia, kalau kita pukul selalu ya dengan doa apa saja yang kita pakai. Di situ ada pengasihan juga yang dari Al-Fatihah juga ada, ilmu pengasih yang melalui sedekah juga ada ya, dan ilmu batin dan juga ilmu ketergiling itu ada. Semua digerakkan. Kalau kamu ingin buat dia itu, kalau tidak kembali dia mati gitu. Jadi sistemnya ilmu pengasih itu, kalau kita sudah melakukan sesuatu pengiriman pada target itu pasti ada dampak pada target ya. Orang yang kena pengasih itu dampaknya itu nanti akan sulit tidur karena sering memikirkan yang mengerjakan gitu ya. Dan dampaknya karena orang juga jarang tidur atau sulit tidur, akhirnya juga kesehatan drop. Nah, kalau kita melakukan suatu keilmuan itu tidak langsung ya, kita bacakan doa saat ini besok langsung nyari ya, itu ada ya. Ada juga yang selang beberapa hari baru menghubungi kita atau mencari kita, itu ada. Karena seseorang itu ada tingkatannya masing-masing. Ada yang orang itu betah menyimpan kangen ya, ada orang yang betah menyimpan rindu ya, ada orang yang egois ya, ada orang gengsi ya kan, sudah membuang kita mau kembalikan gengsi, ada juga. Tapi kalau kita sudah menghancurkan hatinya dengan palu itu tadi, dengan suatu keilmuan tadi, orang itu tidak merasa sungkan ya, tidak merasa malu, dan juga tidak merasa ada yang tidak enak untuk kembali itu gitu. Karena suatu ilmu kan memaksa. Nanti kalau dia nggak segera kembali, bisa terjadi sering tidak tidur, sering sakit-sakitan, dan akhirnya karmanya turun ya. Jadi namanya juga orang memoroti orang atau menghabiskan uangnya orang ya, namanya juga uang tidak halal kan, keringat orang lain ya. Di situ juga ada karmanya yang bisa menjadi suatu penyakit untuk kita. Karena orang yang disakiti hati juga tidak diam saja, orang yang ditinggalkan juga tidak diam saja, dia pasti minta bantuan pada orang pintar ya kan? Dia juga akan belajar ilmu yang bisa membuat orang itu kembali. Jadi tidak terima ya Mas ya, kalau ditinggalkan begitu saja, apalagi kita sudah habis-habisan dan berharap menjadi pasangannya ya. Jadi sudah paham Mas dengan yang saya katakan? Ya paham. Jadi ilmu itu harus kita lakukan sering ya. Banyak yang komentar-komentar di YouTube saya itu gagal karena apa? Saya sudah melakukan 2 kali kok gagal ya, jelas 2 kali itu belum fasih. Naik sepeda motor itu masih belajar, 2 kali pasti jatuh, belum berhasil itu ya. Yang sering melakukan saja masih ada yang belum berhasil. Kita harus sering melakukan setiap saat biar orang yang meninggalkan kita benar-benar jatuh dan kembali, bahkan bisa memohon ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Mas Angga yang jauh-jauh dari Kalimantan ingin ketemu langsung dengan saya, apakah saya itu benar-benar ya ada di Blitar dan alamat saya jelas, dan saya bagikan di YouTube saya itu, saya bertanggung jawab atau saya itu bisa membantu ya dalam hal masalah percintaan, masalah rumah tangga, masalah ditinggalkan, atau masalah rezeki dan masalah yang lain-lainnya. Memang dalam YouTube saya ya, di profil saya memang ada menerima konsultasi. Nah, itu konsultasi berbagai masalah, tentunya tentang kehidupan. Nah, Mas Angga, apa yang belum paham tentang apa yang saya katakan di video ini? Nanti kita masih bisa berbicara yang panjang lebar nanti. Karena sudah jauh, saya jauh-jauh kan dari Kalimantan,
mohon gimana caranya dibimbing supaya saya tuh bisa juga gitu, benar-benar bisa dan menguasai. Iya benar-benar. Dan targetnya benar-benar jatuh gitu. Benar sekali. Iya, baik. Itu nanti saya kasih tahu tata caranya tentang gimana cara doanya, terus gimana cara kita mentransfernya ke dia energi itu, dan gimana pernapasannya dan tenaga dalamnya gitu ya. Nanti itu nanti bisa diketahui. Nomor kamu sudah diblokir belum? Sudah. Medianya diblokir ya? Iya, semua akses ditutup. Jadi gini, sistem pengembalian orang yang pergi ya atau tidak ditinggalkan, kalau media kita sudah diblokir, nanti setelah melakukan ilmu itu ya, itu kamu jangan sampai terlalu memikirkan dia, supaya badan kamu tidak berenergi negatif. Namanya orang ditinggalkan pasti gelisah, kangen, ingin ketemu kan ya. Itu yang harus dihindari. Ketika kamu melakukan ilmu batin ya, itu kamu nggak boleh gelisah, kangen sama dia, ditahan sama itu. Kalau WA kamu sudah dibuka blokirannya, kamu jangan chatting dia. Kalau sudah melakukan ilmu itu ya. Nanti kalau dia chatting kamu, jangan segera dibalas, kamu cuekin balik. Karena ilmu itu nanti akan bekerja dengan sangat bagus ketika kamu ditinggalkan, dia mencarimu, kamu berbalik seakan nggak butuh dia. Itu nanti biar dia ngejar kamu. Nanti kalau dia sudah menghubungi kamu ya, chattingnya segera kamu balas ya, dan itu nanti kamu dianggap mudah ditinggalkan, mudah didapatkan. Kesannya seperti itu. Nanti kamu akan mudah ditinggalkan kembali ke depannya. Kita bukan orang mudahan. Setelah kita ditinggalkan, kita punya harga diri gitu ya. Kalau kita punya ilmu, saya tidak akan mohon kamu untuk kembali, kamu yang akan mohon minta saya untuk kembali gitu ya. Jadi kita itu kalau punya ilmu, punya harga diri gitu ya. Dia yang harus mohon maaf karena dia meninggalkan. Kalau dia chatting jangan segera dibalas, nunggu sehari atau setengah hari baru balas, tapi cuek saja balasannya. Itu nanti ilmu yang kamu kirim ke dia itu nanti bekerja dengan sangat cepat. Dan kalau kamu bisa menetralisir badan kamu untuk tidak gelisah, untuk tidak marah, untuk tidak kangen itu kan bisa dialihkan ya, dengan cara bergaul dengan teman ya, itu kan bisa dialihkan. Mencari kesibukan gitu ya, mencari kesibukan itu bisa mengalihkan pikiran supaya kamu tidak memikirkan dia, dan aura kamu nanti tidak redup ya. Aura yang redup itu nanti bisa menyebabkan kita kurang disukai orang ya. Tahu kamu orang gelisah ya, wajahnya itu kelihatan kusam, kelihatan kusut ya, kelihatan sering merenung, sering melamun ya, itu nggak menarik. Itu yang membuat orang yang pergi meninggalkan kamu sudah kembali, karena kamu suka gelisah. Artinya badan kamu berenergi negatif. Kalau sudah ditinggalkan, kamu harus berusaha gimana membuat dia kembali gitu ya. Tapi kalau kita pakai ilmu batin, ilmu yang saya ijazahkan di YouTube saya itu, kalau kamu sudah melakukan itu tapi tetap gelisah, kamu nggak bisa menghibur dirimu dengan teman atau dengan siapapun, itu dilakukan sedekah. Kalau kamu sudah melakukan sedekah kota amal ya, anak yatim atau masjid ya, itu nanti bisa melonggarkan beban dalam pikiranmu. Yang biasanya gelisah tidak seberapa gelisah, yang biasanya terlalu memikirkan dia jadi tidak terlalu memikirkan dia. Itu yang bisa memudahkan. Jadi kalau kita melakukan ilmu, kita pakai ilmu batin untuk target itu, kita pakai tabligh untuk target itu, kita pakai sedekah ke target itu, kita pakai surat Fatihah, ngasih surat Fatihah, juga kita melakukan sedekah gitu ya. Itu namanya beberapa hal kita gerakkan untuk melakukan suatu target ya. Itu nanti target akan mudah jatuh ya, kanan kiri mukul, kanan kiri mukul, jatuh sekuat-kuatnya orang ya. Jadi sahabat dimana-mana Anda berada, untuk Anda yang saat ini tinggalkan, pesan saya, saran saya ya, ketika kamu pakai ilmu untuk mengembalikan dia, jangan terlalu memikirkan dia, jangan gelisah, hiburlah diri kamu ya, buatlah kesenangan yang setidaknya bisa
menghibur hati kamu, tidak terlalu gelisah. Itu nanti dia cepat kembali, biar badanmu berenergi positif, ya, biar keberuntungan datang dan kamu jadi orang beruntung. Pakai ilmu ini bisa beruntung, bisa mendapatkan ilmu ini, dan nanti apa yang kamu inginkan membuat orang kembali itu bisa benar-benar kembali. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, semoga sharing-sharing kali ini bermanfaat ya. Yang jauh-jauh dari sana sampai ke sini ya, Kalimantan Blitar ya, tentunya juga penuh dengan capek ya, juga biaya. Nanti sahabat saya kasih tahu secara langsung gimana cara membuat dia kembali. Nanti kalau dia belum kembali, kamu nggak usah ke Kalimantan ya. Ya, nanti kalau dia sudah kembali, telepon kamu atau chatting kamu, baru artinya kamu nyampe Blitar belajar menguasai ilmu itu, bukan hanya omong kosong gitu maksudnya. Yang kamu lakukan jauh-jauh dari sini kan. Nanti entah dia sudah menghubungi atau sudah komunikasi, artinya kamu sudah jauh-jauh itu sudah bisa melakukan sesuatu apa yang kamu inginkan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dan Mas Angga, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.